Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum la'allakum bi khairin. Apa kabar teman-teman? Semoga pada hari ini teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Teman-teman ya, sebagaimana kita sudah berlalu sering mengatakan bahwasanya salah satu nikmat yang terbesar adalah ketika masa kecil kita digunakan untuk apa? Untuk belajar ilmu agama ya, terutama Al-Quran, sehingga yang pertama apa? Otak menjadi cerdas, lama-lama terbiasa menghafal, maka otak itu seperti pisau ya, semakin hari diasah maka semakin tajam. Yang kedua, dengan keikhlasan itu maka Allah akan perbaiki niat kita. Yang teman-teman perlu ketahui ya, pada hari ini adalah satu hadis yang bersumber daripada Ibnu Umar ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baqawalidain ya, bahwasanya membuat nangis kedua orang tua min uquqi wal kabair, itu termasuk daripada durhaka kepada orang tua dan termasuk daripada dosa-dosa besar ya. Yang pertama, hadis ini teman-teman itu diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufradnya. Masya Allah. Jadi salah satu kedurhakaan terhadap orang tua kita itu buat orang tua kita menangis karena kecewa terhadap kita. Diatur susah banget ya, disuruh ngaji, disuruh muroja, itu mintanya ampun ya. Hanya mau disuruh karena muroja, karena pengajarnya atau ustadznya nyuruh. Tapi kalau disuruh orang tua susahnya minta ampun. Akhirnya orang tua menangis, itu berarti teman-teman sudah melakukan kedurhakaan kepada orang tua ya, bahkan wal kabair, dan ini termasuk juga daripada dosa-dosa besar. Masya Allah ya, ternyata ini sangat berat teman-teman. Jadi jangan buat orang tua kita menangis ya, menangis karena kecewa. Maka kalau seandainya hari ini teman-teman sudah sering membuat orang kita menangis karena kecewa, maka teman-teman pada hari ini teman-teman harus tunjukkan, buat orang tua kita menangis karena bangga, bukan karena kecewa. Beda ya. Kalau awal dulu mungkin teman-teman membuat orang tua nangis karena kecewa, sekarang teman-teman harus bisa buat orang tua kita menangis karena bangga. Ya, teman-teman biasanya susah dibangunin, teman-teman sudah bangun sendiri, sudah bisa membersihkan tempat tidurnya sendiri, bisa bantu orang tua ya. Terlebih dari itu, teman-teman gak usah disuruh sama orang tua, sudah ngaji sendiri, murojaah sendiri, ngafal sendiri. Masya Allah. Jadi buat sekarang orang tua menangis karena bangga. Jadi teman-teman ya, itu kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya ya. Setelah kemarin kita belajar tentang menyambung antara isti'adah kemudian bismillah dengan awal surat, sekarang kita akan belajar kepada menyambung dua surat. Gimana caranya? Ada beberapa cara, maka teman-teman perhatikan dan ingat ya, pelajaran yang telah berlalu teman-teman harus murojaah. Insyaallah kita sebentar lagi akan mengadakan luring ya, teman-teman harus bersabar, dan insya Allah kita akan memaksimalkan pembelajaran kita insya Allah. Jadi teman-teman ya, setelah kemarin kita telah mempelajari gimana cara menyambung isti'adah kemudian bismillah dengan awal surat. Sekarang yang kedua adalah cara menyambung dua surat ya. Teman-teman jika menginginkan menyambung surat ini diperbolehkan ya. Mungkin teman-teman pengen jadi qori yang melatih untuk nafasnya panjang ya. Yang pertama teman-teman yaitu dipisah semua. Ini adalah yang paling afdol, yang paling utama. Sebagaimana juga kemarin menyambung isti'adah juga seperti itu ya. Jadi sesuai dengan titik-titik berhentinya atau ayat-ayatnya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah gabungan antara surat Al-Falaq ya. Seandainya kita mau menyambung surat Al-Falaq dengan An-Nas di sini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti ya, tadi di sini berhenti. Kemudian qul a'udzu birabbin nas ya. Ini berhenti ya. Saya ulangi sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti.
Qul a'udzu birabbin nas, berhenti. Kemudian yang kedua adalah menyambung bismillah dengan awal surat ya. Ini bismillah disambung dengan ayat surat. Jadi surat Al-Falaqnya yang akhirnya kita berhenti di sini, kemudian menyambung surat bismillah, menganjung bismillah dengan awal surat An-Nas. Contohnya seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terus ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi nyambung. Saya ulangi lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang ketiga adalah disambung semua ya. Ini membutuhkan tarik nafas yang dalam ya. Teman-teman bisa tarik dulu nafas. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah di sini idenya. Idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya teman-teman ntar coba ya menyambung antara surat Al-Falaq dengan surat An-Nas ya, di akhir kemudian di awal surat. Ulangi lagi. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi itulah cara membaca menyambung dua surat yang benar. Tapi ternyata ada cara menyambung yang salah, yaitu apa? Dengan menyambung akhir surat ya dengan kalimat bismillah, dengan memisahkan awal surat yang baru ya. Contohnya di akhir surat di sini surat Al-Falaq dengan bismillah, kemudian berhenti di situ, kemudian kita menyambungnya kembali dari surat An-Nas. Contohnya seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini teman-teman berhenti, kemudian disambung qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah salah. Kenapa demikian salah? Karena dikhawatirkan ya basmalah menjadi bagian daripada ayat yang sebelumnya ya. Jadi ini kan nyatu nih, dikhawatirkan seperti itu. Ya, sedangkan bismillah di sini adalah nyatu dengan ayat yang di bawahnya ya. Jadi teman-teman inilah yang teman-teman hindari, yaitu menyambung akhir surat dengan basmalah kemudian baru melanjutkan kembali di awal surat. Jadi teman-teman ya, itulah pelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman tetap diberikan keistiqomahan dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.